Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Tri Suci Handayani. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah air dalam bahan pangan. Jadi dalam bahan pangan kita sehari-hari banyak sekali air yang sering kita gunakan. Air ini merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan, baik bagi hewan maupun bagi tumbuhan. Dalam bahan pangan, air berpengaruh pada kenampakan, tekstur, rasa, menentukan kesegaran, dan daya tahan tubuh. Kandungan air di berbagai bahan makanan tidak sama, sehingga kaitannya dengan sifat-sifat tersebut juga berbeda. Di dalam sel, kebanyakan senyawa dan reaksi biokimia berada dalam lingkungan air. Jadi, air sangat penting dalam reaksi biokimia dan menentukan sifat-sifat makromolekuler bahan pangan, misalnya protein. Dalam kehidupan, air juga berperan sebagai pembawa zat pangan, media reaksi, dan sebagainya. Dalam bahan pangan, baik hewani maupun nabati banyak mengandung air, kecuali beberapa bahan yang dibuat secara kristal yang hanya mengandung sedikit air. Misalnya apa? Misalnya gula, garam, di mana airnya itu hanya terabsorpsi pada permukaan kristalnya. Selanjutnya pada sayuran hijau. Sayuran hijau itu mengandung 90% air atau bahkan lebih. Di dalam tanaman dan hewan, air itu terdapat di antara sel sebagai cairan interseluler dan air sel yang berada di dalam sel. Jadi air itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Ini dia yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, air di dalam bahan pangan terdapat dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai air bebas yang terlarut atau terdispersi. Contohnya itu adalah cairan sitoplasma, cairan interseluler, dan cairan dalam jaringan. Yang kedua, air sebagai hidrat. Air sebagai hidrat ini contohnya apa? Air yang dalam pati, protein, dan senyawa-senyawa garam organik. Yang ketiga, sebagai air yang terimbibisi dalam sel. Contohnya pada bahan pangan yang berdaya serap air tinggi, kemudian terjadi swelling, misalnya apa? Misalnya pada agar-agar. Yang keempat adalah terabsorpsi pada permukaan zat padat. Ini contohnya apa? Ini tadi yang pada permukaan partikel padat atau kristal, pada garam, gula, seperti itu. Dan air juga memiliki karakteristik yang unik karena mampu berada dalam berbagai bentuk. Molekul-molekul air juga dapat berada dalam bentuk kristal atau es, dalam bentuk cair atau air, dan dalam bentuk gas yaitu berupa uap air. Kemudian kita lihat struktur molekul dari air tersebut juga memiliki karakteristik yang unik, di mana air dalam senyawa kimia itu adalah H2O. Jadi kita lihat di sini H, dan O, sehingga strukturnya seperti ini. Jadi H dan O dalam ikatan air ini dia berikatan melalui pasangan elektron secara kovalen. Sehingga struktur molekulnya ini disebut struktur tetrahedron, di mana oksigen atau O berada di pusat dan H berada di pinggir kanan kirinya ini. Kenapa bentuknya tidak sejajar? Kenapa tidak H di sini dan H satu lagi di ujung sini? Karena si O ini memiliki elektron bebas di sekitar ini, sehingga elektron bebasnya ini lebih kuat dan mendorong si H untuk berdekatan seperti ini. Maka sudutnya menjadi 105 derajat. Selanjutnya, elektron dalam oksigen ini dia tidak tersebar merata, sehingga oksigen ini dia lebih menjadi bermuatan negatif. Karena O bermuatan negatif, maka si H-nya menjadi bermuatan positif. Maka air ini dia bersifat dui kutub atau dipol. Ada dua kutubnya, ada positif dan ada negatif dalam satu molekul. Sifat dui kutub ini nanti akan mendorong air ini nanti akan berikatan dengan molekul-molekul air lainnya yang disebut dengan ikatan hidrogen. Seperti apa ikatannya? Seperti ini. Nah, jadi ikatan pada air ini, ya itu karena dia tadi memiliki dua kutub kan. Jadi antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lainnya itu bisa berikatan, saling berikatan. Itu disebut dengan ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen ini dia lebih lemah ikatannya dibandingkan dengan ikatan kovalen di dalam molekul air tersebut. Misalnya di antara O dengan H, ini kan ikatannya kovalen, dia lebih lemah ikatan hidrogennya. Maka kalau ada sesuatu gangguan, yang terlepas adalah ikatan hidrogennya. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat air. Jadi sifat-sifat air ini kalau kita perhatikan, ini ada beberapa contoh cairan yang lain.
termasuk juga dengan air. Di sini berat molekulnya hampir sama. Berat molekulnya hampir sama. Ini amonia, hidrogen fluorida, air 18 berat molekulnya, yang paling dekat itu amonia. Jadi kalau kita perhatikan titik cair dan titik didihnya, si air ini yang memiliki titik cair yang lebih tinggi daripada senyawa yang berat molekulnya hampir sama dengan air. Dia titik cairnya 0, titik didihnya 100. Jadi dia titik cairnya paling tinggi, titik didihnya paling tinggi. Akibatnya air ini dia berada dalam fase cair dalam berbagai suhu. Jadi panjang jarak suhunya. Selanjutnya, pada suhu tertentu si air ini juga mengalami penyimpangan yang disebut dengan anomali air. Anomali air ini terjadi apabila suhu air diturunkan sampai 4 derajat Celcius, sehingga air akan melepaskan panasnya. Lalu gerakan air ini menjadi lambat, volumenya menjadi susut atau mengecil. Tapi kalau diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, maka air akan berubah menjadi kristal-kristal es. Jadi saat menjadi kristal ini yang tadinya volumenya menyusut, saat menjadi kristal dia malah mengembang menjadi 110%. Kenapa dia bisa mengembang? Karena antar molekul air tersusun dalam bentuk heksagonal simetris. Ini dia gambarnya kalau sudah berbentuk kristal. Jadi di dalam bentuk kristalnya ini terdapat ruang-ruang, sehingga volumenya itulah dia mengembang. Itu sifat-sifat air. Lanjut kita ke disosiasi air. Disosiasi air ini adalah kecenderungan senyawa untuk berionisasi. Ionisasi air akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Jadi kalau kita menguraikan air maka menjadi H+ dan OH-. Selanjutnya kita masuk ke istilah yang terkait dengan air. Sering kita dengar ada kadar air. Apa sih kadar air itu kan? Jadi istilah kadar air ini banyak digunakan di industri karena lebih mudah dicerna oleh masyarakat awam. Jadi kadar air ini artinya jumlah total air yang dikandung oleh suatu bahan pangan dalam persen. Dan istilah ini tidak menggambarkan aktivitas biologisnya. Kadar air dapat dinyatakan dalam berat basah dan berat kering. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau untuk mengetahui kadar air kering, A per K kali 100%. A-nya itu berat air, K-nya itu bahan yang dikeringkan tanpa air. Jadi berat airnya berapa, bahan yang dikeringkan tanpa airnya berapa dikali 100%. Itu untuk yang kadar air kering. Kalau yang kadar air basahnya, A berarti berat airnya per bahan yang dikeringkan tanpa air ditambah berat airnya, baru dikali 100%. Kalau yang kering dia nggak ditambah berat airnya pernya ini, kalau yang basah dia ada tambah A-nya di sini. Oke, kita lanjut ke metode pengukuran kadar air. Jadi ada beberapa cara untuk mengukur kadar air. Yang pertama adalah metode pengeringan atau termografimetri. Jadi prinsipnya seperti apa? Dia menguapkan air yang ada pada bahan pangan dengan cara pemanasan. Pada umumnya ini dikeringkan pada suhu 105 sampai 110 atau sampai didapat berat konstan dalam oven. Kemudian ada kelemahannya cara pengeringan, metode pengeringan ini, yaitu bahan lain selain air itu akan ikut menguap bersama dengan uap air. Misalnya apa yang ikut menguap? Alkohol, asam asetat, minyak sirih, dan lain-lain. Kemudian kelemahan yang kedua, terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat yang mudah menguap. Contohnya, gula mengalami dekomposisi atau karamelisasi, lemak mengalami oksidasi. Jadi kalau kita mengeringkan gula, itu dia akan menjadi berbentuk karamel seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, itu bahan yang mengandung bahan yang dapat mengikat air secara kuat, sulit melepaskan airnya meskipun sudah dipanaskan. Jadi ada beberapa bahan yang sangat kuat ikatannya dengan air, itu masih sulit dilepaskan walaupun dengan cara pengeringan ini. Selanjutnya metode yang kedua itu bisa dilakukan dengan destilasi. Destilasi ini ada menggunakan alatnya khusus, biasa di laboratorium kimia itu ada alat destilasi. Jadi prinsipnya itu menguapkan air dengan pembawa cairan kimia yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak dapat campur dengan air serta mempunyai berat jenis yang lebih rendah daripada air. Zat kimia yang digunakan misalnya toluen, silen, benzen, dan lain-lain. Caranya itu memberikan zat kimia pada sampel yang mengandung air
dipanaskan sampai mendidih uap air dan zat kimia tersebut diembunkan dan ditampung dalam penampung yang disebut diaphragm atau sterling bottle. Jadi contoh nyatanya seperti ini. Jika kalian tahu tua itu kan mengandung alkohol dan mengandung air di dalam tua itu. Jadi kita ingin memisahkan antara alkohol dan air yang terkandung dalam tua. Jadi kita masukkanlah dalam alat destilasi. Kemudian nanti si air akan menguap terlebih dahulu dan si alkoholnya dia akan melalui alat ini dia, dan nanti akan diembunkan, lalu ada penampungannya seperti itu. Selanjutnya kita masuk metode kimiawi. Ini ada beberapa titrasi Carl Fischer, ada dengan menambahkan cara kalsium karbid dan cara asetil klorida. Kemudian ada lagi istilah kelembapan relatif dalam air. Istilah ini menggambarkan kandungan air total yang dikandung oleh udara, yang biasanya juga dinyatakan dalam persen. Untuk menentukan jumlah air yang dikandung di udara, maka kita dapat menggunakan metode kelembapan spesifik. Dan kelembapan spesifik ini metodenya untuk mengukur jumlah uap air di udara dengan rasio terhadap uap air di udara kering. Oke, lanjut kita ke peran air dalam bahan pangan. Yang pertama, perannya itu sebagai aktivitas enzim dalam bahan pangan. Jadi dalam bahan pangan itu kan terdapat beberapa enzim yang hanya dapat bekerja apabila air itu ada. Enzim apa yang bisa bekerja hanya dengan air itu? Yang termasuk dalam enzim ini contohnya enzim hidrolase, yaitu protease, lipase, dan amilase. Jadi enzim ini dia bekerja jika hanya terdapat air. Selanjutnya, air itu sebagai pelarut universal. Air ini merupakan senyawa polar yang hanya akan melarutkan senyawa polar. Senyawa polar tersebut seperti apa? Garam, NaCl, vitamin B, vitamin C, gula, monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida, dan pigmen atau klorofil. Selanjutnya, peran yang ketiga adalah sebagai medium pindah panas. Jadi dalam proses pengolahan pangan itu kan sering dilakukan pemasakan. Dalam pemasakan itu pasti ada panas. Maka panasnya itu akan dihantarkan oleh air ke bagian-bagian dalam bahan pangan secara merata. Hal ini karena air mempunyai konduktivitas panas yang baik. Sama seperti halnya kalau kita mau masak ungkep ayam seperti itu kan. Jadi kalau kita masak ayam kan diungkep, dimasukkan air sedikit supaya air inilah nanti yang akan menghantarkan panas ke segala penjuru ayam, jadi matangnya itu dia merata seperti itu. Selain itu, adanya air juga akan mempengaruhi kestabilan bahan pangan selama proses penyimpanan. Hal ini karena kestabilan bahan pangan tergantung dari aktivitas mikroba pembusuk seperti kapang, kamir, dan jamur. Sedangkan aktivitas mikroba tersebut membutuhkan air. Jadi membutuhkan AW, water activity tertentu yang bersifat spesifik untuk tiap jenis mikroba. Jadi sampai di sini penjelasan Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di grup WA. Semoga kalian dapat memahami materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.